Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratia Danendra dari kelas 12 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan teks artikel dan juga memberikan contohnya. Apa itu teks artikel? Berdasarkan fungsinya, artikel dapat diartikan sebagai rangkaian teks berisi fakta dan opini dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media, baik media cetak, media sosial, maupun media online. Tujuan artikel biasanya untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya. Ciri-ciri artikel. Artikel memiliki ciri-ciri khusus sehingga bisa dengan mudah membedakan jenis-jenis artikel dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-ciri teks artikel bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, tulisan dibuat secara ringkas, padat, dan jelas sehingga pembaca mudah memahami isinya. Yang kedua, mengandung fakta atau opini yang disampaikan menggunakan sudut pandang objektif, tidak menyudutkan, serta dilengkapi data-data pendukung yang valid. Bahasa yang digunakan formal, kalimat lugas, dan efektif sehingga isi artikel lebih padat dan berisi. Keempat, metode penyusunan artikel dibuat secara sistematis. Yang kelima, bersifat faktual dan informatif, yaitu mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil penelitian yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Struktur artikel. Secara umum, struktur teks artikel bahasa Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka, berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua, bagian isi, berisi uraian penjelasan permasalahan yang dibahas dalam artikel. Bagian penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan jelas. Kaidah kebahasan teks artikel bahasa Indonesia. Tidak cuma ciri-ciri, kaidah kebahasannya ada sebagai berikut. Yang pertama, kata keterangan. Biasanya digunakan untuk mengekspresikan sikap penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Yang kedua, kalimat aktif. Merupakan kalimat yang suggestif aktif menerangkan sesuatu. Contohnya, kamu sedang asik membaca buku. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjugasi. Seperti kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, material, dan relasional. Contoh, khawatir. Kata kerja mental, menulis kata kerja material, merupakan kata kerja relasional. Yang terakhir, 5, menggunakan banyak kosakata dan istilah agar tulisan lebih menarik dan berkualitas. Lalu jenis-jenis artikel. Berdasarkan isi dan cara penyampainya, jenis-jenis artikel dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain, artikel praktis. Ini lebih bersifat pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Umumnya, partikelnya bersifat aktif, yaitu pesan yang disusun disampaikan sesuai urutan waktu, peristiwa, dan tahapan. Contoh artikel praktis adalah artikel tentang penunjuk, membuat, atau mengoperasikan sesuatu. Artikel ringan atau artikel singkat adalah artikel yang membahas masalah yang ringan dan tidak membutuhkan pemahaman secara mendalam. Pada artikel ini, penulis mengemasnya dengan gaya bahasa santai, atau bahkan humor sehingga memberi kesan menghibur, namun isinya tetap informatif. Contoh artikel singkat ini banyak ditemukan di media sosial, majalah remaja, dan blog. Artikel opini. Artikel ini berisi opini dari penulis yang membahas tentang suatu permasalahan tertentu. Dalam penulisan artikel opini, harus ada data-data pendukung yang kuat sehingga pembaca bisa yakin dengan opini yang disampaikan. Pada dasarnya, banyak jenis-jenis artikel lainnya yang juga berisi opini. Hanya saja, topik dan pembahasannya tidak mendalam seperti pada teks artikel opini. Selain itu, artikel opini biasanya dibuat oleh penulis yang memang ahli dalam topik yang ditulis. Teks artikel opini dapat ditemukan di kolom surat kabar atau majalah. Contoh artikel berita, bahaya konsumsi internet berlebih bagi remaja. Koneksi internet bisa memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Akses informasi jadi lebih mudah dan cepat, namun fasilitas ini justru bisa memberikan dampak negatif khususnya bagi remaja. Pemakaian internet yang berlebihan dan tidak terkontrol bisa menyebabkan remaja mengalami gangguan mental dan bahkan depresi. Latar belakangnya, fasilitas internet kini begitu melekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan remaja. Internet bisa membantu mendukung proses belajar remaja dan mempermudah remaja mengakses media sosial. Namun, pemakaian internet juga bisa memberikan dampak buruk terkait gangguan kondisi mental. Arus informasi yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan depresi. Pembahasan, bagi remaja saat ini internet bisa menjadi sebuah kebutuhan pokok. Internet bisa membantu remaja untuk mengakses kebutuhan belajar. Namun, di kalangan remaja sendiri, internet lebih sering digunakan untuk mengakses media sosial. Mereka lebih mudah melihat kehidupan pribadi orang lain, mulai dari teman sendiri hingga influencer. Arus informasi yang berlebihan lewat media sosial ini bisa menimbulkan masalah mental.
Salah satu penyebabnya adalah karena muncul perasaan insecure. Perasaan ini kemudian bisa berkembang menjadi minder yang berlebihan dan memicu depresi. Rasa iri berlebihan terhadap kehidupan orang lain yang ditemui di media sosial dapat menyebabkan tekanan mental berbahaya. Menutup, kontrol pemakaian internet pada remaja sangat dibutuhkan. Kondisi mental remaja dengan akses berlebih pada internet dapat mengalami penurunan yang mengarah kepada depresi. Selain membatasi pemakaian internet, mengendalikan akses ke media sosial juga sangat penting dilakukan sebagai solusi terbaik. Sekian dari video teks artikel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.